Oke, kita mulai saja kuliahnya. Kita kuliah struktur aljabar ya. Eh, Mudah-mudahan semua sudah baca di pendahuluan tentang materi kuliah ini. Oke. Baik, sebelum ke perkenalan ya, apa di sini ada yang dari Unimed? Nggak ada ya? Atau saya coba saya eh, panggil satu persatu aja kalau begitu. Ahmad Reynaldi, Hadir Pak, dari mana ini Ahmad? hadir Pak, Iya, dari mana? dari Dari Untirta ya? ya hadir Pak. Soalnya nih di kelas lain ada yang dari Unimed. Adifa, Ya Pak. Hadir Pak dari Untirta. Anandita, Anandita ada? Eh, udah mic-nya udah ngebuka tapi suaranya nggak keluar Anandita. Oh hadir nih. Arinta, Arinta Hadir Pak. dari Untirta. Iya dari Untirta Pak. Kemudian Babiola, Daraku, enaknya Daraku nih panggilannya. Daraku ada? Hadir Pak, ada Dari mana? Untirta. dari Untirta Pak. Iya, Berarti ini emang nggak ada yang dari Unimed ya? iya. Oke, kalau begitu ini ada Bebiola, Daraku, ada Faris, Fatima Azahra, Vina, Firly, Galo, Hairiah, Hilda, Ilman, Intan, Mujahidin, Nabila, Nisanivia, Nugraha, Nuroh, Nyayu, Opi, Rega, Rida, Silvia, Sinta, Siska, Siska, Siti Hadijah, Ummu Hanifah, Uswatun Hasanah, Yuke. Untuk daftar hadirnya silakan tulis nama dan ketik hadir ya di chat. Baik, sambil mengetik itu daftar hadir ya, kita membicarakan tentang materi, tentang kuliahnya. Tadi saya membuat yang seperti ini. Nah, tata tertibnya ya, tata tertib kuliahnya. Kalau web meeting, kayak kalau ada sesi web meeting, minimal 5 menit sebelumnya sudah gabung ya. Kayak barusan tuh, tadi saya keluar dulu karena eh, linknya sama dengan kelas A. Jadi 5 menit sebelum waktunya sudah jadi dan tidak mesti jam 10, mungkin ada di jam terakhir atau di tengah gitu ya. Tergantung nanti baca aja pendahuluan di setiap kuliah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah videonya sebisa mungkin dinyalakan. Kalau kendala sinyal atau kuota ya boleh, tapi nanti kalau saya panggil itu harus segera segera menjawab. Kalau setengah menit nggak menjawab ya dianggap tidak hadir. Kemudian berikutnya, saya udah share belum ini? Belum Belum ya? Pak. Belum. Saya lihat sendiri aja ini. Nah ini tadi eh, video dinyalakan ya. Jika ada soal, jika saya ngasih soal selama web meeting, gitu ya,
silakan tulis tangan di kertas, jawaban diunggah di forum diskusi. Kan ada tuh forum diskusi ya. Nah, di forum diskusi ini Anda wajib 2 kali reply, 2 kali apa namanya ya? Kan boleh mereply, boleh membuat forum kan? Nah, itu minimal 2 gitu. Reply 2 kali, membuat forum 2 kali, atau membuat forum 1 kali, reply 1 kali gitu ya. Nah, reply itu saya biasanya ngasih soal tuh di forum diskusi. Jadi Anda harus menjawab, waktunya ya sampai hari ini selesai lah. Kemudian nilai komponennya itu adalah tugas, kemudian UTS, UAS, kalau nggak salah masih 25%, UTS 25%, UAS itu 50%. Tapi biasanya kalau mengandalkan ini dapat dapat C aja susah biasanya. Maka ya saya akan membuat kuis mungkin per 3 kali. Jadi pertemuan ketiga gitu ya. Tiap 3 kali pertemuan ketiga ke 6 gitu ya. Saya mungkin ada kuis dan keaktifan. Ya keaktifan menjawab di forum diskusi gitu ya. Itu nanti yang akan saya masukkan ke nilai UTS. Kalau sebelum UTS. Kalau setelah UTS ya dimasukkan ke UAS. Jadi dalam rangka membantu nilai. Kemudian tugas itu ada 2, ada Anda harus mengupload catatan kuliah, gitu ya, selama web meeting, baik ketika web meeting maupun dari video. Yang berikutnya adalah menjawab soal yang ada di tugas itu. Jadi tugasnya itu ya menjawab soal dan mengupload catatan. Mungkin itu secara umum ya. Jadi terutama keaktifan video dinyalakan, kan ini saya rekam juga ya. Nanti rekamannya saya bagikan nanti. Nilainya masih ada D, D plus, nggak tahu C minus ada nggak ya? C plus, B minus, B, B plus, B A min, dan A. Kalau A plus nggak ada. Gitu. RPS-nya sudah saya upload tuh di bahan pertemuan yang pertama itu. Itu RPS-nya silakan dibaca, dan itu masih ada kemungkinan untuk berubah. Gitu ya. Apalagi ya. Buku yang digunakan sementara ini masih menggunakan masih sama dengan tahun yang lalu. Apa judulnya tuh? Abstrak Algebra. Nanti ada di tautan ya. An Introduction. Ini dari bukunya Thomas Hungerford. Nanti saya kasih di Spada. Gitu ya. Jadi topik yang kita bahas itu berkaitan dengan ya struktur aljabar. Struktur aljabar itu berkaitan dengan himpunan yang dilengkapi dengan 1 atau 2 buah operasi biner. Nah, kalau yang kita bahas itu yang operasi binernya 1, yaitu grup ya. Grup gitu. Nah, kayaknya itu sih. Ada lagi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi terkait perkuliahan seperti itu nanti nilai saya usahakan nilai akhir ya nanti kalau udah selesai. Saya usahakan 1 minggu sebelum diunggah akan dipublish dulu di Spada. Jadi kalau ada komplain dan sebagainya bisa sebelum nilai itu masuk ke Siakan.
gitu ya. Kemudian nanti bukunya yang dipakai tuh ini ada dua sih sebetulnya. Bukunya ini Abstrak Algebra ya, Thomas Hungerford tadi. Ini ya, nanti saya kasih. Kemudian tapi yang dibahas sih sebagai pendahuluan ya 1 dan 2 sebagai pendahuluan ya. Tapi saya akan bahasnya cepat-cepat aja ini. Karena di teori bilangan juga dibahas. 1, 2 mudah-mudahan cukup dengan 1,5 pertemuan. Setelah itu lanjut ke 7. Udah ini aja. Sedikit tapi susah ini. Saya harus kasih tahu bahwa mata kuliah ini susah. Supaya lebih lebih siap gitu. Tapi di YouTube itu udah banyak lah yang ngasih materi ini. Termasuk saya juga yang materi ini ada nggak ya ada sih sebagian kecil, sehingga saya masih harus membuat yang lain. Oke, sebentar. Nah, ini kalau kaitannya dengan mata kuliah ini, kalau nggak salah saya buatnya udah lama sekali. Tapi ada beberapa yang harus saya ubah ya. Nah, ini sifat-sifat grup, subgrup normal, ini nih. Tapi nanti mungkin nanti akan saya tautkan. Ini juga bagian dari yang harus dibahas nih. Homomorfisme grup faktor dan lain-lain. Gitu ya. Mau cari di YouTube-nya orang lain juga ada. Nah, itu ya. Tapi kalau yang buku itu kalau tentang ring sih banyak di sini. Karena kemarin habis ngajar itu. Ini yang chapter berapa tuh? 1, 2, 3 dan 6 itu ada juga di sini. Itu ya. Tapi nanti akan ada ditautkan di Sepada. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tata tertib tadi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, buku lain yang dipakai itu ini. Kalau ini bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Jadi tentang grup dan subgrup, permutasi, koset, direct product, dan satu lagi ini tentang homomorfisme dan grup faktor. Itu ya. Tapi yang utamanya tadi, yang Thomas Hungerford tadi, karena itu saya kira lebih mudah dibaca. Oke, kemudian saya akan mulai dari mana tadi ya? Bukan. Oh, dari masalah topiknya dulu. Jadi mana ya? Saya udah bikin sini aja deh. Jadi yang mau kita bahas itu adalah ini ada himpunan, gitu ya. Nah, tentu punya anggota, kemudian dilengkapi, anggaplah himpunan namanya G, dilengkapi dengan operasi biner. Operasi biner itu yang sering kita pakai ya tambah, kali, perkalian matrik apa namanya persegi gitu ya. Kemudian komposisi fungsi macam-macam lah. Ya termasuk perkalian matrik tadi ya, penjumlahan matrik yang sejenis juga itu adalah operasi biner. Nah, struktur aljabar itu ada banyak ya.
Jadi kalau sebuah himpunan, sebut saja misalnya himpunannya G gitu, bisa aja dilengkapi dengan seperti tambah dan seperti kali. Nah, ini ada yang menjadi namanya ring, itu chapter 3 kalau di buku yang tadi saya sebut. Ada juga integral domain, ada juga field atau lapangan. Nah, field atau lapangan itu paling gampang nyari contohnya itu ya himpunan bilangan real yang Anda sudah belajar di kalkulus, ya, himpunan bilangan real. Kemudian, tapi yang ini namanya struktur aljabar nih, jadi sifat-sifat aljabar. Nah, tapi yang kita bahas sekarang itu adalah himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner, bisa kali, tambah, atau apa saja, yang nanti cirinya operasi biner itu ya tertutup gitu ya. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat yang muncul gitu ya. Nah, kalau si himpunan yang dilengkapi dengan ini kemudian memenuhi sifat asosiatif, punya identitas dan punya inverse, maka itu yang akan kita bahas jadinya adalah grup. Gitu ya. Jadinya adalah grup. Sebagai contoh, grup itu adalah himpunan bilangan bulat. Nih, misalnya begini. Ini himpunan bilangan bulat nih. Himpunan bilangan bulat itu terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Ya, tertutup kan operasi penjumlahannya itu. Kemudian asosiatif, punya identitas yaitu negatif satu, punya identitas yaitu 0, dan setiap unsurnya punya inverse penjumlahan yaitu negatifnya kan, gitu ya, lawannya. Nah, itu membentuk grup, bahkan grup yang komutatif. Nah, kemudian nanti di proses chapter 1 dan 2 itu si bilangan bulat itu kita potong-potong kayak begini nih. Ini masing-masing potongannya itu himpunan. Namanya kelas modulo. Misalnya kalau ini modulo 8 nih karena 8 potong tuh. Nah, ternyata si tiap potongan ini yang merupakan himpunan perilakunya mirip bilangan sehingga bisa dijumlahkan begini. Gitu ya, nanti jelasnya mungkin bisa lihat gitu ya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan kelas kongruen, ini namanya kelas kongruen. Yang dimaksud dengan kelas kongruen 5 itu adalah semua bilangan bulat yang kalau dibagi 8, karena ini membagi 8 ya, yang kalau dibagi 8 sisanya 5 gitu ya. Jadi kan 5, 13, kemudian berapa lagi nih? Negatif 3 ya, dan seterusnya. Nah, himpunan ini diwakili oleh ini. Dan ternyata bisa dijumlahkan gitu. Dan terhadap operasi penjumlahan seperti ini, ternyata si partisi tadi itu ternyata adalah grup juga. Nanti di pembahasan berikutnya, bagaimana kalau bilangan bulatnya itu, bagaimana partisi kayak begini itu kita lakukan pada sembarang grup, bukan hanya bilangan bulat. Nah, ternyata bisa juga. Nah, itu yang kita bahas tuh hanya main-main itu aja. Jadi kalau mau tanya manfaatnya sih, nggak ada juga sih manfaatnya sebetulnya. Paling buat senam otak kali ya. Tapi ya tentu di sini kita berlatih untuk berpikir secara deduktif. Jadi selalu kita akan tanya apa definisinya, apa sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini adalah bentuknya teorema, lema, proposisi, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita menggunakan teorema ini untuk menyelesaikan masalah, gitu, untuk membuktikan, untuk menghitung, dan lain-lain. Nah, itu fokus kita pada kuliah kali ini. Tentu ada dua grup misalnya gitu ya. Apakah identik? Gitu ya. Nanti identik atau tidak itu kaitannya dengan pemetaan atau fungsi yang menghubungkan keduanya. Nah, kenapa yang seperti itu perlu dibahas? Aplikasinya sih ya tentu rumit ya. Ini contoh sederhananya, aplikasinya begini. Kita mau mengamati bintang di angkasa misalnya, atau ingin menangkap bintang di angkasa, kan kita nggak bisa pakai mata telanjang begini kan. Mesti ada satu peralatan
Yang peralatan itu nanti akan merekam segala kejadian yang ada di angkasa itu. Tapi yang ditampilkan kan bukan gambar, tapi gelombang yang dipancarkan oleh mereka. Nah, gelombang itu nanti ada dalam bentuk spektrum. Nah, antara spektrum dengan yang kejadian di luar angkasa sana itu kan sesuatu yang saling berhubungan. Nah, di matematika untuk mengetahui bahwa apapun yang terjadi di sana terekam di spektrum itu ya namanya di sini ada namanya isomorfisme, akan kita bahas. Jadi dua kejadian di atas dengan spektrum yang muncul di alat itu namanya isomorfik. Jadi sama persis seperti yang ada di sana. Meskipun ya tidak sesederhana yang saya ceritakan, karena peralatan butuh peralatan canggih gitu ya. Perlu juga keahlian membaca datanya dan sebagainya. Nah, tapi di luar itu semua intinya di mata kuliah ini Anda dilatih untuk bagaimana menggunakan data, menggunakan pernyataan untuk membuktikan pernyataan lain, untuk memastikan bahwa jawaban kita benar, gitu ya. Jadi kalau manfaat langsung tiba-tiba jadi ahli apa ya enggak juga. Ini hanya bahkan untuk ngajar di sekolah pun mungkin enggak juga, karena ini topiknya hanya ada di S1. Ya mungkin bagian-bagian yang sedikit ada. Nah, kira-kira topiknya seperti itu. Ini tadi yang dibahas ini ya. Ini sih sebetulnya ringkasannya. Grup contoh-contohnya, sifat-sifat dasar grup, subgrup, isomorfisme yang tadi yang saya ceritakan, kongruensi, subgrup normal dan sebagainya. Dan memang materinya lumayan abstrak. Oke. Ini kaitannya dengan grup gitu ya. Dan persoalan grup ini muncul di masalah simetri ya, masalah apa namanya kriptografi, masalah transformasi gitu ya. Nah, yang seperti ini pembahasannya. Bukunya ya bahasa Inggris ya. Kalau yang mau bahasa Indonesia mesti beli ke UT. Nah, sebagai pendahuluan saya ingin menyampaikan ini ya. Jadi dengan mata kuliah ini kita tidak hanya membicarakan hasil pemikiran matematis ya, tapi terkait juga dengan bagaimana proses berpikirnya itu. Jadi di buku itu bukti itu disajikan secara singkat biasanya. Dan kenapa seperti itu kan jarang dibahas. Saya nggak tahu nih sampai semester 4 rasanya belum banyak mata kuliah yang membicarakan masalah bukti. Nah, kalau struktur aljabar itu ya semuanya tentang bukti. Kalau mau dibuat presentase ya tentang pembuktian tuh di atas 70%. Yang hitung-hitungan, yang pertanyaan apa itu paling banyak 30%. Tapi 70% diantaranya akan berkaitan dengan mengapa gitu ya pembuktian. Nah, pertama Anda harus memahami definisi gitu ya. Jadi tujuan dibuat definisi itu agar orang tahu topik apa yang sedang dibicarakan. Jadi gampangnya definisi itu adalah ungkapan untuk atau pernyataan untuk membatasi topik pembicaraan gitu ya, untuk membatasi. Jadi kalau kita ngomong tentang himpunan, himpunan itu adalah kumpulan objek, ya udah tentang kumpulan itu gitu. Dan biasanya definisi itu dinyatakan dalam bentuk implikasi. Implikasi itu jika maka gitu ya, atau only if. If atau only if gitu ya. Tapi meskipun dinyatakan dalam bentuk implikasi, sebetulnya dia maknanya harus kita baca sebagai diimplikasi. Jadi sebetulnya jika dan hanya jika, tapi nggak perlu dibaca jika dan hanya jika, cukup jika maka saja, tapi maknanya ini. Jadi nanti kalau ketemu definisi, yang pertama adalah amati syaratnya, gitu ya. Kemudian definisi itu tentang apa? Kalau bisa cari contoh. Cirinya Anda ngerti definisi itu, pernyataan yang ada di definisi itu,
kalau Anda bisa mengasih contoh. Makanya kalau nanti jadi guru, dalam setiap konsep Anda tuh harus punya contoh minimal satu di kepalanya. Sehingga ketika menjelaskan tentang sesuatu, langsung ini contohnya. Nah, ada contoh yang sederhana, atau contoh trivial, ada juga contoh yang rumit, contoh yang ekstrim. Selain nyari contoh, Anda juga harus bisa nyari yang bukan contoh. Seperti tadi himpunan. Contoh himpunan harus kita bisa dapatkan. Yang bukan himpunan, ya harus kita tahu juga. Gitu ya. Kemudian buat objek baru dari objek yang telah kita ketahui. Nah, kalau ini ya terkait dengan contoh juga ya. Jadi karena yang kita bahas itu selalu dimulai dari definisi dan seterusnya, ya artinya Anda harus paham tentang apa itu definisi dan cara mempelajarinya gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah teorema. Nanti akan banyak sekali ketemu dengan teorema. Bentuknya mungkin teorema, ada proposisi, ada lemma, kalau di buku lain ya, ada koroleri, tapi semua mengacu ke hal yang sama, yaitu pernyataan matematika yang bernilai benar. Gitu ya. Nah, tahu dari mana benar? Ya tentu karena ada buktinya. Ini saya tulis tangan di sini. Teorema itu mungkin bentuknya seperti ini. Jika P maka Q. Jadi bentuknya implikasi itu. Nah, kalau ketemu teorema, pertama kenali asumsi dan konklusi. Gitu ya. Kemudian bandingkan dengan teorema sebelumnya. Ini cara mempelajarinya. Misalnya kasus yang ini, yang pertama ini, jika P maka Q. Si P ini namanya asumsi. Sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang kita anggap benar atau sesuatu yang diketahui. Nah, tujuannya adalah membuktikan bahwa Q ini adalah benar. Ternyata yang bernilai benar. Tentu modalnya ini. Gitu ya. Jadi kenali harus bisa memisahkan mana yang asumsi, mana yang konklusi. Tujuannya supaya tidak tertukar. Kalau dia masuknya konklusi, ya jangan dipakai untuk membuktikan. Tapi kalau asumsi, ya harus dipakai. Gitu ya. Amati secara detail, kalau bisa buat catatan. Gitu ya. Kemudian teorema itu mungkin perlu diceritakan tentang apa dan untuk apa teorema tersebut. Nah, tentang apa dan untuk apa ini pasti lihat contoh lihat contoh penggunaannya. Nah, supaya Anda lebih paham, sebaiknya buat ilustrasi. Ya, cirinya Anda ngerti suatu pernyataan itu kalau bisa membuat ilustrasi. Kemudian coba untuk kasus yang trivial. Kasus trivial itu kasus yang ya mudah lah gitu. Atau kasus yang luar biasa, ekstrim. Kemudian kalau kita punya teorema, mungkin kita juga harus berpikir, apakah converse-nya benar? Jika P maka Q, converse-nya itu berarti jika Q maka P. Apakah benar? Gitu ya. Dan sebisa mungkin, agar lebih paham, Anda tulis ulang teorema itu dengan simbol. Jadi kalau biasanya untuk setiap ditulis kalimat, mungkin bisa diganti dengan A yang terbalik itu ya. Atau dengan kata-kata sendiri teorema, supaya lebih paham. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mencari kasus-kasus yang ternyata tidak bisa dibuktikan oleh teorema itu. Sebetulnya sih paling ini ya mengenali asumsi gitu ya, membandingkan dengan teorema sebelumnya. Ini aja yang penting buat ilustrasi. Kemudian cari contoh-contoh. Selain teorema, tentu kita juga harus tahu buktinya. Jadi bukti itu biasanya ditulis secara ringkas kalau di buku. Tapi kalau di buku Thomas Hungerford itu lumayan agak panjang. Jadi gunakan teknik membaca, kan ada skimming, ada scanning ya. Ada membaca cepat, ada membaca detail, dan itu perlu dibaca berulang-ulang. Kemudian bisa juga bukti itu dipotong menjadi beberapa bagian. Ada namanya bukti dengan terstruktur gitu. Jadi karena banyak yang dibuktikan itu bisa kita pecah-pecah. Nah, kemudian berikutnya adalah kenali metode pembuktiannya. Apakah bukti langsung, bukti tidak langsung, atau induksi matematik.
Nah, nanti tidak langsung itu ada kontrapositif, ada kontradiksi. Kemudian terapkan pada berikutnya, ini penting nih, di mana asumsi itu digunakan. Jadi kalau ini tadi, si P ini kapan masuk digunakan untuk menunjukkan bahwa Q itu benar. Gitu ya. Terapkan contoh buat ilustrasi, buat kalimat yang bagus, sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, cari kesalahan, ya kalau memungkinkan, dan seperti biasa lakukan refleksi. Itu menurut Houston. Ada bukunya, judulnya itu adalah How to Think Like a Mathematician. Jadi bagaimana berpikir seperti matematikawan. Nah ini membuat ilustrasi seperti itu. Ada beberapa, ini bukan bahasan kita lah. Ini yang tadi dipotong-potong itu ya. Tapi ini nggak usah dibahas. Nah, saya akan pakai gadget yang lain ya, supaya lebih mudah. Kayaknya lebih enak pakai tablet. Sebentar ya. Oke, saya akan pakai device yang lain. Nah, ini ke logika dan pembuktian ya. Oke, objek dari logika itu adalah pernyataan ya. Ini, jadi objeknya adalah pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai atau benar atau salah. Jadi ataunya ditulis 2 kali, yang berarti pilih salah satu gitu. Kalau ataunya ditulis 1 kali, ya itu berarti boleh salah satu atau dua-duanya. Tapi kalau benar dan salah kan nggak bisa bercampur ya, makanya nulisnya begini. Ya. Jadi pilih salah satu. Nah, tentu Anda sudah tahu contoh pernyataan itu, misalnya 2 tambah 5 sama dengan 6 gitu ya. Ini contoh pernyataan yang salah. Atau misalnya dalam bentuk seperti ini, untuk setiap X bilangan real, terdapat Y bilangan real, sedemikian sehingga X tambah Y sama dengan 0 gitu. Ini adalah contoh-contoh pernyataan. Tapi sesuatu yang ukuran orang itu beda-beda ya tidak bisa disebut pernyataan. Sebagai contoh, perempuan itu cantik gitu ya. Itu tidak bisa disebut sebagai pernyataan karena bisa jadi menurut si A dia cantik, bisa jadi juga enggak menurut yang lain. Jadi ukurannya beda-beda. Gitu ya. Oleh karena itu, karena cantik itu relatif,
relatif, kalau jelek mutlak katanya. Jadi ya nggak bisa disebut pernyataan. Nah sekarang tentu contoh-contoh yang trivial kan sudah banyak ya. Sekarang coba kalimat ini. Nah, apakah ini pernyataan? Coba dianalisis. Apakah kalimat ini pernyataan? Apakah pernyataan ini salah merupakan pernyataan? Silakan. Ada yang mau ngasih tanggapan? Dibuka aja mic-nya. Coba Ahmad Renaldi, apa pendapatnya? Apakah pernyataan ini, apakah ini pernyataan gitu ya? Apakah ini pernyataan? Iya Pak, itu pernyataan Pak. Siapa nih? Ahmad Renaldi. Kalau itu pernyataan, nilainya benar atau salah? Ini pernyataan. Kalau ini pernyataan, nilainya benar atau salah? Salah Pak. Hah? Salah. Salah. Yo. Pernyataan ini salah. Hmm. Kalau dia bernilai salah, maka pernyataan itu jadi benar. Iya. Jadi jika dia salah, maka pernyataan itu benar. Iya kayak gitu Pak. Coba dipikirkan. Fatimah Az-Zahra coba. Apa? Pernyataan ini benar atau kalimat ini pernyataan atau bukan? Kalau itu pernyataan, benar atau salah nilai? Pernyataan, Pak. Kenapa benar? Karena emang pernyataan. Nah, kan pernyataan bisa benar, bisa salah. Nah, pernyataan yang apa? Yang ini tadi, yang ini nih, nilainya kalau itu pernyataan, nilainya benar atau salah? Nah, tadi kalau dia bernilai, kalau pernyataan ini, kalau pernyataan ini salah bernilai benar, ya artinya dia benar dong. Dia salah dong. Kalau dia salah, maka dia benar. Gitu ya. Jadi ini menimbulkan banyak kontradiksi sehingga ya itu bukan pernyataan. Gitu ya. Jadi kalau biasanya kan yang contoh bukan pernyataan itu gadis itu cantik gitu ya. Nah, itu sebetulnya di kalangan para ahli logika ini pernyataan ini menimbulkan perdebatan. Oke. Kemudian mungkin Anda bisa cari tentang liar paradox atau paradok pembohong ya. Nah, kemudian berikutnya pernyataan majemuk. Kan ada 4 ya. Ada yang namanya disjungsi. Ini hanya mengingatkan aja ya, karena mungkin di matematika dasar atau pengantar matematika mungkin sudah dibahas. Ada disjungsi, ada konjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi. Ya. Nah, yang ini kata hubungnya adalah atau. Gampangnya mengingat P atau Q itu bernilai salah jika dua-duanya salah. Jika P dan Q-nya salah, maka dia bernilai salah. Selain itu, dia bernilai benar. Gitu ya. Jadi kalau pilih atau itu kan salah satu atau dua-duanya.
Kemudian konjungsi, kata hubungnya dan, seperti ini. Cara mengingatnya, dia itu bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar. Jika P dan Q bernilai benar. Selain itu, salah. Kemudian berikutnya adalah implikasi. Nah, implikasi ini yang diingat yang bernilai salah aja, karena yang lainnya benar. Implikasi itu bernilai salah jika P-nya benar, tetapi Q-nya salah. Gitu ya. Selain itu, semuanya bernilai benar. Berikutnya adalah biimplikasi. Tabel kebenarannya saya yakin Anda sudah paham. Biimplikasi, P jika dan hanya jika Q, dia akan bernilai benar jika P dan Q-nya itu nilainya sama. Kalau P dan Q-nya benar, ya berarti dia bernilai benar. Kalau P dan Q-nya itu bernilai salah, ya berarti dia bernilai benar. Gitu ya. Selain itu ya salah. Itu mungkin. Dan berikutnya yang harus dilihat adalah negasi. Ini negasi. Masih ingat ya, negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Begitu juga yang ini. Nah, ini kita kenal sebagai hukum De Morgan. Ya, hukum De Morgan. Kemudian negasi dari implikasi adalah ini. P dan bukan Q. P dan bukan Q. Atau P dan bukan dan tidak Q. Gitu ya. Jadi ini bernilai setara atau ekivalen. Jadi kalau mau cari negasi dari ini, jadi misalnya jika hari ini hujan, maka saya bawa payung. Gitu ya. Negasinya adalah hari ini hujan, tetapi saya tidak membawa payung. Gitu ya. Nah, mungkin yang pernah ada yang kebingungan tentang tabel kebenaran ini. Tadi sudah disebutkan, ini bernilai salah, yang lainnya benar gitu ya. Nah, yang seringkali jadi tertukar tuh ini. Nah, maka untuk menjelaskan itu, kita bisa menggunakan kalimat yang saya tulis ini. Jika hari ini hujan, maka saya bawa payung. Nah, jadi dengan pernyataan ini, ukurannya kan saya basah atau tidak gitu ya. Kalau basah berarti salah, kalau tidak basah berarti benar kan. Tujuannya tercapai. Nah, sekarang kalau hari ini hujan, kemudian saya bawa payung, ya jelaslah benar ya, karena saya terlindung dari hujan karena bawa payung itu. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang ini BS ini. Hari ini hujan, tapi saya tidak bawa payung. Ya jelaslah basah kuyup. Artinya tindakan saya salah. Gitu ya. Kemudian berikutnya bagaimana dengan S, B, hasilnya B, SS, hasilnya B. Nah, sekarang kalau yang SB. Hari ini tidak hujan. Saya bawa payung. Apakah saya kehujanan atau enggak? Pasti enggak kan ya? Pasti enggak. Ya artinya tindakan saya benar. Kan orang bawa payung tidak selalu karena hujan juga. Tapi karena panas, terik juga kan gitu ya. Makanya ini bernilai benar. Nah, yang paling membingungkan yang terakhir ini biasanya tuh. Kita bisa buat ilustrasi dari sini. Hari ini tuh tidak hujan.
saya tidak bawa payung. Ya wajar dong, kan saya nggak kehujanan gitu ya. Berarti tidak akan saya benar, makanya salah-salah di sini nilainya benar. Itu terkait dengan implikasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah implikasi ini punya nilai ekivalen ya, sama dengan kontrapositif. Kontrapositif itu seperti ini. Jika P maka Q, kontrapositifnya adalah jika tidak Q maka tidak P. Kalau contoh yang tadi, kontrapositif dari kalimat ini adalah jika saya tidak bawa payung, maka hari ini tidak hujan. Itu nilainya sama dengan ini. Tabel kebenarannya. Ini ya. Ini kontrapositifnya. Jadi ini tadi. Nah, jangan sampai tertukar ya. Seringkali kita menganggap jika P maka Q, kalau jika P maka Q benar, maka ini juga benar. Padahal belum tentu. Ya. Karena kalau dicek pakai tabel kebenaran juga tidak akan sama antara converse dengan implikasi. Jadi implikasi itu sama persis dengan kontrapositif. Dan nanti ini yang akan kita manfaatkan untuk menulis bukti. Jadi implikasi itu bagian yang akan sering dibahas karena itu yang paling banyak digunakan dalam matematika, teorema itu. Nah, kalau saya kasih contoh ya, dan jangan lupa, jangan dibayangkan implikasi itu sesederhana ini. Karena bisa jadi si P-nya itu pernyataan majemuk, si Q-nya juga pernyataan majemuk. Ini contohnya. Ya. Nah, negasinya jadi begini. Nah, oleh karena itu, coba Anda ini ya, kerjakan. Jika P, maka Q atau R. Coba cari negasinya. Kalau kalimatnya seperti itu. Yang sudah boleh disebutkan jawabannya. Ada yang sudah? Ayo, kok belum ada yang bisa? Coba Nabila Cahya Dewi.
Apa jawabannya? Nanti Pak belum Pak. Nah, itu mah nggak usah lama-lama lah. So, itu kan pelajaran SMA juga ada. Ini saya hanya ngecek aja. Coba coba Nabila Cahya Dewi, apa jawabannya? Apa negasi dari jika P maka Q atau R itu? Negasi dari jika P indikasi Q atau R. Negasinya Ya, apa negasinya? negasi P atau Q atau R. Negasi Q, terus Atau Q atau R. atau Q atau R. Betul itu? Iya. Yang lain gimana? Nih negasinya tuh ini kan? Ini negasinya nih. Bentuknya begini. Ini yang saya tandai merah. Pak, kalau Ya, P, kalau P konjungsi negasi Q, konjungsi negasi R, negasi Q, maaf Pak, P konjungsi negasi Q, konjungsi negasi R, kok konjungsi P, terus ya konjungsi, konjungsi itu dan. ya dan maksudnya, dan Dan, negasi Q, dan negasi R, dan negasi Q, dan dan negasi negasi R R. gitu. Ya, itu juga boleh. Atau P dan negasi Q atau R gitu ya. Nanti berubah jadi itu. Ya, seperti itu. Negasi. Jadi harus bisa nih karena ada kaitannya dengan membuktikan nanti. Termasuk membuat kontrapositif. Kalau kontrapositifnya gimana? Coba rega aja sekalian. Kontrapositifnya gimana dari kalimat itu? Berarti negasi Q atau Q atau R, Ini, itu. ya, implikasi negasi P. Ya, boleh juga tadi seperti yang sudah diuraikan. Negasi Q dan negasi R, maka negasi P gitu ya. Nah, itu harus bisa. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah ke pernyataan berkuantor. Ada dua ya. Ada universal, ada eksistensial. Untuk setiap, untuk semua, notasinya seperti ini. Kalau eksistensial terdapat ada beberapa atau untuk suatu. Kalau tadi kan untuk setiap tuh. Untuk suatu. Contoh kalimat yang universal ya. Untuk setiap X bilangan real, untuk setiap X bilangan real, X kuadrat lebih dari 0 misalnya. Itu adalah pernyataan berkuantor. Atau kalau pernyataan yang berkuantor eksistensial, terdapat Y bilangan real, kemudian Y kuadrat sama dengan 3 misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pernyataan berkuantor. Nah, umumnya kuantor universal itu tidak ditulis ya kalau dalam implikasi. Tapi orang sudah tahu di situ ada kuantor universal. Secara umum bentuk kalimatnya adalah mana ya? Oke,
Oke, ini saya buat secara umum aja ya. Secara umum bentuk kalimatnya adalah untuk setiap X berlaku PX. PX-nya itu bergantung pernyataan yang bergantung pada X. Gitu ya. Dan jangan dibayangkan PX-nya itu pernyataan tunggal. Ini bisa jadi isinya implikasi, bisa jadi konjungsi, bisa jadi biimplikasi, gitu ya. Tapi secara umum seperti itu harus diingat. Tapi kalau ada dua variabel bisa aja begini untuk setiap X, Y, P, X, Y, gitu ya. Kemudian untuk yang eksistensial, bentuk kalimatnya ya kurang lebih seperti itu. Terdapat X sedemikian hingga PX. Ya. Kalau ada dua variabelnya ya tinggal ini aja. Diganti terdapat. Gitu. Ya. Nah, kadang-kadang apa namanya? Kalimat mana ya? Kadang-kadang bisa juga ditulisnya di belakang ini, yang untuk setiap ya. Kalau terdapat pasti biasanya ditulis dulu di depan, ini ya. Ini yang terdapat nih, terdapat Y anggota real sedemikian hingga Y kuadrat sama dengan 3. Tapi boleh juga ini ditulis di belakang. Misalnya gini, Y kuadrat sama dengan 3 untuk suatu. Bukan untuk setiap ya, untuk suatu Y anggota real gitu. Kalau mau ditulis di belakang. Jadi untuk suatu. Ini tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, yang penting juga adalah membuat negasi. Jadi kalau kita punya pernyataan kuantor seperti ini, universal, negasinya tuh ini. Lawan dari untuk setiap itu terdapat, lawan dari PX adalah negasi PX. Gitu ya. Kemudian ini yang pernyataan eksistensial, ini adalah negasinya. Gitu ya. Untuk setiap X berlaku tidak PX. Ini adalah negasi dari sini. Nah, terkait dengan negasi-negasi itu, kalau saya punya kalimat seperti ini. Kalau saya punya kalimat seperti ini. Pertama saya tanya dulu, apakah kalimat itu benar? Apakah pernyataan itu benar? Gitu ya. Kemudian cari negasinya. Nah ini sekalian buat latihan soal aja. Jadi gini, di bagian akhir aja ya. Sini. Wah ini udah banyak. Jadi saya punya kalimat gini, untuk setiap X bilangan real, X kuadrat sama dengan 5. Pertanyaannya, apakah pernyataan tersebut benar? Benar ya. Yang kedua, pernyataannya adalah, apa negasi dari kalimat tersebut? Apa negasinya? Atau buat negasi. Ya, buat negasinya. Kemudian berikutnya, perhatikan kalimat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, 95% mahasiswa Untirta. Jadi bingung ya.
90% mahasiswa Untirta adalah perempuan. Tugas Anda cari negasinya. Tuh. Oke ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Saya kasih, oh nggak usah 5 menit lah, 3 menit aja. Nanti silakan ditulis atau 5 menit lah. Silakan ditulis, difoto dan jawabannya diupload di Spada di forum diskusi. Nah di forum diskusi itu ada soal, tapi Anda boleh upload yang ini. Gitu. Itu kan ada kewajiban 2 kali replay ya. Nah, silakan diupload. Saya tunggu 5 menit sebelum kita lanjutkan. Saya ambil minum dulu.
Hmm. Iya, sebentar. Belum ada yang jawab ini. Di foto ya, JPEG aja supaya saya nggak perlu download. Silakan di-upload di bahan diskusi logika dan bukti matematika. Dan kalian boleh sambil ngopi, sambil makan. Ada ini masih saya tunggu, belum ada yang jawab ini. Belum ada yang upload jawaban. Satu orang juga nih. Silakan di yang lain. Yuke, Salsabila udah upload.
Ya, saya kira cukup ya. Yang pertama, apakah pernyataan tersebut benar? Jawabannya salah ya. Bagaimana cara menunjukkan bahwa pernyataan itu salah? Anda harus cari contoh penyangkal namanya. Jadi kalau kita mengatakan semua hal adalah baik, misalnya, semua hal adalah atau semua mahasiswa Untirta adalah laki-laki misalnya, maka harus semuanya laki-laki. Kalau ada satu saja perempuan, maka kalimat itu jadi salah. Sehingga dalam hal ini, untuk soal ini, pernyataan tersebut salah. Bagaimana cara membantahnya? Ya, kita pilih aja. Satu kan bilangan real, tetapi 1 kuadrat kan tidak sama dengan 5. Nah, itu namanya menyangkal pernyataan itu. Mengatakan bahwa pernyataan itu salah. Nah, kalau membuat negasi, kalau negasi ya terdapat X, biasanya dikasih indeks, karena kita pilih tertentu, sedemikian sehingga X0 kuadrat tidak sama dengan 5. Ya, dalam hal ini 1 tadi. Kemudian yang nomor 2, 95% mahasiswa Untirta adalah perempuan. Ada yang jawab benar, tapi banyak yang jawab salah. Yang pasti 95, hanya ada 2 kuantor. Kuantor universal, yaitu semua, dan eksistensial, sebagian gitu ya. Atau terdapat beberapa, itu kan artinya sebagian. Kalau 95% itu kan masih sebagian, belum semua. Gitu ya. Sehingga kalau begitu negasinya adalah semua mahasiswa Untirta adalah laki-laki. Negasinya. Semua mahasiswa Untirta, jadi lawan dari sebagian adalah semua, lawan dari perempuan adalah laki-laki. Gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nanti ada soal yang harus dikerjakan tuh terkait dengan pernyataan ini. Jadi ada secara umum kalau kuantor universal, kalau hanya kuantor universal itu biasanya nggak ditulis. Kalau bergabung dengan pernyataan implikasi. Misalnya, ya udah ambil aja 2000. Ya. Jadi misalnya begini, ada pernyataan begini, jika A kali B lebih dari 0, maka A per B ditambah B per A lebih dari 0. Gitu ya. Ini kan implikasi. Sebetulnya di situ ada kuantor. Jadi sebelum kalimat ini sebetulnya ada untuk setiap A dan B bilangan real gitu ya. Jika AB lebih dari 0, maka A per B ditambah B per A lebih dari atau sama dengan 2. Begitu. Tapi yang seperti ini biasanya kuantornya disembunyikan. Tapi kita paham bahwa di situ ada kuantor. Tapi kalau eksistensial itu pasti muncul. Gitu ya. Nah, nanti Anda bisa bedakan 2 kalimat ini ya. Ini harusnya saya buat ini. Terdapat X bilangan real sedemikian sehingga X tambah Y sama dengan 5 untuk setiap Y anggota real. Nanti kalian analisis yang mana di antara 2 pernyataan itu yang benar, gitu ya. Apakah ini benar? Dan kalau benar bagaimana membuktikannya? Apakah ini benar atau salah? Kalau benar ya buktikan, kalau salah cari contoh penyangkal tadi. Gitu ya. Nah, itu soalnya ada di forum diskusi. Oke, jadi intinya kalian harus paham kalimat atau pernyataan berkuantor, baik yang simple maupun yang rumit. Dan kalian harus bisa membuat negasinya, gitu ya, supaya ketika nanti dibutuhkan pada saat membuktikan Anda paham gitu. Nah, kita lanjutkan ke metode pembuktian.
Yang pertama, metode pembuktian secara langsung. Ini dalam hal ini kita membuktikan matematika ya, pernyataan matematika. Nanti kalian bisa cek di buku-buku tentang metode pembuktian ini. Nah, yang pertama metode bukti secara langsung. Argumen itu adalah rangkaian premis dan konklusi. Rangkaian premis dan konklusi yang valid. Yang terkenal kan ada 3 ya. Modus ponen, modus polen, silogisme kan. Tapi di luar itu juga sebetulnya ada banyak, ada 14 yang biasanya digunakan untuk membuktikan apakah suatu argumen itu valid atau tidak. Nah, modal-modal dasarnya itu yang pertama modus ponen. Nah, bukti langsung itu memanfaatkan ini, modus ponen dan silogisme. Jadi, kita mau membuktikan pernyataan jika P maka Q. Umumnya kita akan melakukan jika P ternyata P mengakibatkan P1. P1 ternyata mengakibatkan P2. Dan seterusnya sampai PR mengakibatkan Q. Gitu ya. Jadi P mengakibatkan P1. Gitu. P1 mengakibatkan P2, P2 mengakibatkan P3, kan pasti ada sejumlah hingga langkah kan. Sampai ujungnya misalnya PR, R-nya itu bilangan asli, PR mengakibatkan Q. Maka dari sini kita akan simpulkan. Nah, membuktikan langsung itu seperti itu. Jadi memanfaatkan ini, tapi prinsipnya adalah ini. Jika P maka Q, ternyata P terpenuhi. Maka pastilah Q terjadi. Nah, dalam hal ini P disebut syarat cukup. Karena dengan P bernilai benar, itu sudah cukup untuk membuat ini bernilai benar. Gitu ya. Jadi, bukti langsung. Contoh, ini aja yang sudah ada nih, biar saya nggak usah nulis lagi. Jika N adalah bilangan gasal, maka N kuadrat adalah bilangan gasal. Tentu kalian harus bisa baca variasi dari kalimat ini ya. Bisa jadi nanti soalnya tuh bentuknya gini. Kuadrat bilangan gasal adalah bilangan gasal. Ya ini maksudnya. Jadi kalau ini tidak dalam bentuk implikasi, kalau yang ini dalam bentuk implikasi yang bagian atas. Gitu ya. Jadi harus bisa mengubah pernyataan yang tadinya bukan implikasi menjadi implikasi. Ini contohnya. Ini kan bukan implikasi tuh. Tapi kita ubah jadi implikasi. Jika N adalah bilangan gasal, maka N kuadrat adalah bilangan gasal. Gasal itu ganjil. Sebetulnya nggak ada ganjil. Ganjil itu kan aneh ya. Jadi kalau untuk bilangan dibilang ganjil kan seolah-olah bilangan apa aneh gitu ya. Makanya diganti gasal. Bahasa Inggrisnya odd gitu ya. Nah, bagaimana membuktikan itu? Nah, tentu saja dari N menjadi N kuadrat kan mudah, tinggal dikuadratkan aja. Gitu ya. Cuma masalahnya apa sih bilangan gasal itu? Apa coba bilangan gasal? Coba dibuka mic-nya. Ada yang tahu pengertian bilangan gasal? Ayo, siapa yang bisa jawab bilangan gasal? Tidak habis dibagi dua. Ya? Tidak habis dibagi dua. Yang tidak habis dibagi dua apa? 5, 7. Ya, kalian tadi kayak gitu kan. Tidak habis dibagi dua. Coba Rida Hanifah, apa pengertian bilangan gasal?
Bilangan yang tidak habis dibagi dua, Pak. Ya sama dengan Farid. Maksudnya habis dibagi dua itu apa? Seperti angka 1, 3, itu kan kalau dibagi dua dia bersisa. Nah, sekarang saya tanya lagi, apa yang dimaksud bilangan gasal? Itu kan tadi contohnya kalau 1 dan sebagainya. Bilangan ya, kalau dibagi dua bersisa Bersisa 1. satu. Tapi ya tetap aja kalian harus bisa mengoperasionalkan lagi. Jadi N itu bilangan gasal jika bisa ditulis sebagai ini. 2 kali sesuatu ditambah 1. Ini tuh pembaginya, jadi dibagi 2 sisanya 1. Nah, yang begitu harus tahu. Gitu ya. Jadi secara sederhana begini membuktikannya. Karena N-nya itu bilangan gasal, ya ini. Bisa ditulis N sama dengan 2M plus 1. Nah, di sini ada keterangan. Untuk suatu M bilangan bulat. Ingat, ganap gasal itu adanya di bilangan bulat. Bukan di bilangan real, bukan di rasional. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan bahwa M kuadrat adalah bilangan gasal. Karena kita sudah tahu ini, ya udah. Ini kalau saya kuadratkan jadi begini. Uraikanlah 4M kuadrat tambah 4M tambah 1, tapi ini kan belum terlihat sebagai bilangan gasal. Maka saya keluarkanlah duanya pakai sifat distributif. Ya, pakai sifat distributif. Nah, si M itu bilangan bulat. Kalau dikuadratkan ya bilangan bulat juga. Kalau dikalikan 2 ya bilangan bulat juga. Maka bisa saya sederhanakan jadi K. Seperti 2 kali 3 kuadrat tambah 2 kali 3. Ini kan sama dengan apa nih? 9, 18. Kan 27 kan? 9 kali 18. 18 tambah 6. 24 kan ya? 24. Gitu. Jadi ini bisa saya ganti dengan K. Nah, N kuadrat 2 kali sesuatu ditambah 1. Berarti kan bilangan gasal N kuadratnya. Tapi apakah nulisnya seperti ini? Ya enggak. Ini namanya kotretan. Kalau jawab kayak gini ya poinnya paling maksimal 5 dari 10. Dari harusnya 10. 50% lah. Nah, begini cara nulisnya. Gitu ya. Kebaca nggak? Kebaca, Pak. Oke. Baru terakhir ada kesimpulan tuh. Berdasarkan definisi, maka N kuadrat adalah bilangan gasal. Ditutup dengan terbukti. Jangan lupa dimulai dari bukti. Itu cara menulisnya. Silakan kalau mau disalin.
Kita lanjut ya. Jadi potretan dengan tulisan bukti itu tentu saling berkaitan, tapi membuktikan itu ya harus dalam kalimat yang bunyi dan sesuai ejaan. Jadi Anda tidak hanya mencari ide, tapi juga harus menulisnya dengan benar. Oke, cukup ya yang ini? Nah, berikutnya adalah bukti tidak langsung. Kadang-kadang membuktikan kayak tadi itu belum tentu berhasil juga, gitu ya. Oleh karena itu kita harus membuktikan dengan cara tidak langsung. Nah, argumen yang digunakan itu adalah ya kontrapositif. Ini modus tolen ya, modus tolen. Ini modus tolen kan. Mengapa ini bisa dilakukan? Karena sebetulnya implikasi itu nilainya setara dengan kontrapositifnya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau membuktikan ini susah, ya udah buktikan aja yang sebelah kanan ini. Kalau ini bernilai benar, otomatis ini benar. Karena ekivalen. Ini contoh yang di bawah, saya balik ya. Jika n kuadrat adalah bilangan gasal, maka n adalah bilangan gasal. Jika n kuadrat adalah bilangan gasal, maka n adalah bilangan gasal. Nah, dari n kuadrat ke n, itu kan diakarkan, ditarik akar ya. Kalau n kuadrat itu bilangan gasal, berarti kan kira-kira begini. Bisa ditulis menjadi n kuadrat sama dengan 2k plus 1. Tapi akar dari 2k plus 1 itu belum tentu bilangan bulat. Ya, misalnya akar dari 3 saja, itu kan bukan bilangan bulat. Makanya ini pasti nggak bisa gitu secara langsung. Oleh karena itu, kalimat yang tadi kita ubah dalam bentuk kontrapositifnya. Jika n adalah bilangan genap, maka n kuadrat adalah bilangan genap. Ini kan kontrapositif dari sini. Ya, jika n kuadrat adalah bilangan gasal, maka n adalah bilangan gasal. Kontrapositifnya, jika n adalah bilangan genap, ingat ini tidak kuadrat ya, maka n kuadrat adalah bilangan genap. Nah, ini kita buktikan, kalau ini benar, maka ini juga benar. Ya, tapi cara membuktikannya begini. Nih, tulis bukti dengan kontrapositif. Diketahui n adalah bilangan genap. Jadi yang diketahui adalah negasi dari sini. Diketahui n adalah bilangan genap. Ya, negasi dari sini. Akan dibuktikan negasi dari ini. N kuadrat adalah bilangan genap. Nah, gitu. Nah, menulis idenya cuma gini aja. Karena n-nya itu bilangan genap, kalau bilangan genap kan habis dibagi 2. Artinya kelipatan 2 kan. Jadi n itu sama dengan 2k. Mau ke kuadrat, ya tinggal dikuadratin aja. Diperoleh 2k kuadrat, karena bilangan genap itu harus kelipatan 2, harus diperlihatkan. Nih, itu ya. Nah, ini idenya. Silakan bukti lengkapnya kayak gini tadi ya. Ditulis sendiri. Nanti jadi tugas aja. Jadi begitu. Itu adalah bukti dengan kontrapositif. Bukti dengan kontrapositif. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, harus banyak nanya. Jangan sampai yang saya jelaskan Anda nggak paham. Minimal yang saya jelaskan Anda paham, sehingga di rumah tidak bingung. Kalau bingungnya sekarang ya tanya gitu, supaya tidak di rumah nggak bingung. Nggak ada? Kalau tidak ada,
Kita lanjutkan ke bukti tidak langsung yang kedua, yaitu kontradiksi. Ya, bukti dengan kontradiksi. Oke. Jadi pernyataan yang akan dibuktikan bisa aja pernyataan tunggal seperti ini ya, P gitu. Bisa juga implikasi. Nah, bukti dengan kontradiksi itu ya sama, dengan cara langsung nggak bisa gitu. Maka kita muter. Gimana kalau diandaikan negasi dari ini yang bernilai benar, negasi dari ini yang bernilai benar. Apa yang terjadi? Nah, tentu saja kita tarik sampai diperoleh kontradiksi. Apa maksudnya kontradiksi? Yaitu bertentangan dengan pengetahuan yang sudah kita tahu kebenarannya. Misalnya dengan mengandaikan ini benar, diperoleh ujungnya 1 sama dengan 0. Nah, itu pasti pengandaiannya yang salah. Atau diperoleh X kuadrat kurang dari 0 misalnya. Ini nggak mungkin, karena bilangan kuadrat itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau bentuknya pernyataan tunggal seperti ini, ya langsung aja andaikan negasi P benar. Tapi kalau bentuknya implikasi, kan negasinya kan seperti ini ya. Nah, kita andaikan aja ini. Tapi si P-nya itu sudah ada di otak bahwa dia itu benar. Tapi andaikan negasi Q benar, uraikan sampai diperoleh kontradiksi. Nah, ini yang sudah ada aja contohnya. Misalnya ini ya, ini kalimat tunggal nih. Jika X bilangan real, implikasi ya. Jika X bilangan real, sebentar. Waduh. Jika X adalah bilangan real, maka X kuadrat plus 1 lebih dari, tidak sama dengan 0. Nah, membuktikan sesuatu itu tak hingga, sesuatu itu tidak sama dengan yang lain, itu pasti susah. Kita tuh lebih enak bermain dengan sama dengan, gitu. Tapi kalau sudah lebih dari, sudah tidak sama dengan, nah itu repot tuh. Maka, ya terpaksa kita harus dengan kontradiksi. Lihat di situ, di tulisan yang udah saya buat itu, andaikan. Gitu ya, lihat. Jadi ini yang kita andaikan itu negasi dari sini. Yang kita andaikan itu negasi ini. Jadi andaikan ini ya sama dengan 0 kan? Yang ini tuh udah disimpan di otak bahwa itu benar, gitu. Nggak usah ditulis. Jadi nggak perlu dituliskan andaikan X anggota real, tetapi ini sama dengan 0. Nggak usah. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan negatif 1. Maka diperolehlah ini. Nah, ternyata diperoleh X kuadrat sama dengan negatif 1. Dan negatif 1 itu kurang dari 0. Padahal kita sudah tahu bilangan kuadrat itu nggak mungkin negatif. Berarti kan ini sesuatu yang salah nih. Tapi langkah-langkah ke sini semuanya valid langkahnya. Berarti kalau gitu salahnya di mana? Ya salahnya di sini. Pengandaian ini. Gitu ya. Jadi hal itu bertentangan dengan fakta yang menyatakan ini. Bilangan real kuadrat itu pasti lebih dari 0. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu, X kuadrat tambah 1 haruslah tidak sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Terbukti. Gitu ya. Bayang ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang oke, ini saya tutup dulu ya. Atau mau lihat, silakan kalau mau disalin tuh. Oke, kalau tidak ada, ini saya keluarkan dulu. eh, Pak, maaf suaranya tidak terdengar, Pak. saya ngomong nggak kedengeran ya, karena masih saya mute. Kayak gini, dari tadi ngomong, Iya, mic-nya Pak, tadi dimatikan. masih di mute. Iya, iya, dan speaker juga saya matikan juga karena feedback karena pakai tablet satu lagi. Oke, gini, kalian silakan rehat sejenak. Setelah itu
kalian simak video induksi matematika bagian 1 dan bagian 2. Kalau udah, nanti kalian jawab soal di forum diskusi. Itu kan ada 2 soal tuh. Ada kewajiban kalian mereply atau membuat topik 1 kali, gitu ya. Jadi 2 kali. Kalau kalian belum jawab soal yang pertama tadi, ya jawab dulu. Kemudian soal yang 2 itu dibuat 1 jawaban. Setelah itu silakan jawab soal di tugas, di assignment. Nah, kalau soal tugas itu batas akhirnya Jumat jam 4. Kalau forum diskusi batas akhirnya besok jam 4. Gitu ya. Dan soalnya pasti berkaitan dengan yang tadi, pembuktian gitu ya. Kemudian termasuk diantaranya induksi matematika. Itu saja untuk kuliah kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan lebih aktif lagi ya. Nanti saya akan taruh bukunya di bagian atas lah, di bagian pendahuluan itu, buku yang kita pakai. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.